Nusa Tenggara Timur ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur optimis jumlah kunjungan wisatawan ke NTT pada 2023 akan melebihi target dari yang ditentukan. Untuk membahas maksud kami soal ini, kami sudah bersama Setsoni Libing, Kadis Parekraf NTT. Bapak selamat pagi. Selamat pagi para pendengar RRI di mana pun berada, dan selamat pagi Nona Leni yang cantik jelita. Oke, terima kasih. Ini suara dari seberang sana ini selalu bikin pendengar RRI makin semangat begitu ya Bapak ya? Ya harus semangat dong, harus semangat. Asik. Baik Bapak, ini apa yang membuat Bapak begitu optimis ya bahwa jumlah wisatawan ini akan melampaui target untuk tahun 2023 di NTT? Begini, satu yang membuat kami optimis itu adalah satu, COVID sudah melandai. Selama 2 tahun lebih, wisatawan tidak dapat berkunjung ke NTT bahkan di belahan bumi ini karena COVID-19. Hari ini, COVID sudah melandai. Jadi itu alasan pertama. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pembatasan kunjungan kemana-mana. Maka orang akan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk mereka berjalan mengunjungi keindahan alam dan budaya NTT. Itu satu. Alasan kedua, kita punya keindahan alam dan budaya yang luar biasa, yang atraktif, eksotik, gitu. Tidak monoton. Selalu menampilkan hal-hal menarik dan sisi keasliannya. Dan itu yang membuat daya tarik yang luar biasa. Dan pada saat yang sama kita melakukan promosi besar-besaran. Bahkan masyarakat itu sendiri melakukan promosi. Ketika hari libur dia pergi selfie di Kelimutu. Lalu dia masukkan ke dalam media sosial. Satu dunia menontonnya. Jadi baik pemerintah maupun masyarakat ikut mempromosikan keindahan alam dan budaya serta kuliner NTT. Dan ketiga, kita telah membenahi beberapa destinasi wisata kita sehingga bisa menarik wisatawan untuk datang. Jadi, lalu yang keempat juga yang luar biasa adalah kita juga membenahi transportasi kita sehingga orang bisa lewat darat, laut, udara. Hanya sedikit kendala bisa jadi di udara, tiketnya masih agak mahal, dan paling tidak saya optimis wisatawan bisa menjangkaunya. Karena itu tahun ini 2003 merupakan tahun kebangkitan pariwisata NTT. Sudah ratusan agen-agen perjalanan dari luar negeri yang sudah mendaftar untuk datang ke Indonesia. Kemarin dari Australia hampir 200 orang dengan kapal pesiar singgah di Tenau Kupang, dan hari ini mereka ke Labuan Bajo menikmati keindahan alam itu. Dan sejenis itu pun akan banyak di tahun ini, akan berbondong-bondong dari luar melalui kapal-kapal pesiar, melalui pesawat udara, dan juga kapal-kapal darat melalui darat. Itu yang membuat kami optimis. Oke, awal tahun yang baik begitu Bapak ya. Di awal tahun sudah ada 200-an lebih nih wisatawan yang datang mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Ini nanti kita bahas nanti ya Bapak ya. Nah, sebenarnya target untuk tahun 2023 ini berapa banyak jumlah kunjungan untuk NTT? Di 2022 itu kita mencapai 850.000. 850. Dan 2023 ini saya optimis kita bisa mencapai 1 juta lebih. Wow, amin. Untuk kunjungan wisatawan itu. Oke, baik Bapak. Ini angka yang tidak sedikit begitu ya, 1 juta ini ya. Iya. Dan optimis ya akan melampaui 1 juta atau pas di 1 juta ini Bapak? Ya bisa melampaui karena apalagi kunjungan dari luar negeri dengan kapal pesiar. Kemarin saja sudah 200 lebih. 200 Kemudian 3 hari lalu juga 150 orang singgah di Pulau Sabu, Lajua, yang juga akan mengelilingi Pulau Rote, sekaligus juga mereka ke Flores dan Sumba. Oke. Tadi beberapa hal sudah Bapak sampaikan ya, upaya-upaya dan juga strategi pemerintah untuk bisa meningkatkan jumlah kunjungan ya untuk benahi pariwisata. Di tempat-tempat mana sajakah yang kemudian ini bisa menambah jumlah wisatawan di Kabupaten ND selain yang ada di Labuan Bajo, ND misalnya mungkin begitu Bapak ya? Nah ini apa upaya dari pemerintah Provinsi NTT Bapak?
Ya, jadi tempat-tempat yang menjadi favorit bagi wisatawan itu tentu saja 1 Labuan Bajo, 2 Ende, 3 Wairebo di Manggarai, kemudian Samana Santa di Flores Timur, kemudian Rote, Pulau Sumba, dan Alor serta Timor. Oke, dan tempat-tempat wisata manakah yang perlu dibenahi? Ini menurut Pak Kadi sendiri seperti apa? Oh, yang perlu kita benahi itu, kalau di Flores itu ada beberapa tempat yang kita benahi. Salah satunya adalah Riung, 17 pulau yang sangat indah itu kita akan benahi dari infrastrukturnya maupun promosinya. Nah, sekarang jalan menuju ke sana sudah bagus, tinggal promosi yang harus segera kita lakukan. Riung, 17 pulau yang sangat luar biasa itu, eksotik dan sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau Kelimutu sudah, Wairebo sudah, Sumbah merupakan tempat yang sangat eksotik itu dari segi infrastruktur kita benahi sehingga dia akan menarik. Dia tidak saja soal budaya, tetapi juga keindahan padang belantara yang luar biasa itu dan infrastruktur jalan yang melewati punggung-punggung bukit itu sangat menarik bagi wisatawan. Dan kita sudah buka ke arah Sumba bagian selatan yang sangat terpencil itu, kita sudah buka dan itu sangat menarik dari aspek keindahan alam, bukit yang berlipat-lipat itu, selain budayanya. Demikian juga Alor, taman laut yang luar biasa, terindah nomor 2 setelah Karibia. Itu juga kita benahi dari infrastrukturnya, kita benahi dari aspek akomodasinya, dan juga satu hal yang sangat penting yang perlu juga kita benahi dan hari ini kami lakukan bersama berbagai stakeholders adalah membangun hospitality atau kualitas pelaku pariwisata, bahkan masyarakat pariwisata. Itu perlu kita bangun, kultur kepariwisataannya ini perlu kita bangun sehingga ketika wisatawan datang, kita pun masyarakat bisa menerima dengan baik. Kalau Nona Leli ke Bali, begitu turun dari bandara, begitu ketemu tukang ojek, begitu ketemu sopir taksi, mereka menguasai seluruh destinasi wisata yang ada di Pulau Dewata. Mereka menjelaskan dengan baik, dengan sopan, santun, komunikasi, ramah. Itu yang perlu kita bangun di NTT ini sehingga kita menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menarik bagi wisatawan itu. Oke, berarti ini selain infrastruktur, SDM dari masyarakat juga ini perlu ditingkatkan Bapak ya. Dengan cara apa ini yang sudah dilakukan dan akan dibenahi nantinya Bapak? Apakah melalui sosialisasi? Tahun 2022 itu kita telah mendidik atau melatih serta memberikan sertifikasi bagi pelaku pariwisata 1.500 orang. 1.500 ya untuk NTT? Iya. Termasuk tour guide, tour operator, segala macam kita didik. Nah, tahun ini 2023 kita akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif 2.500 orang pelaku pariwisata yang akan masyarakat yang kita akan latih mereka lalu memberi sertifikat sehingga mereka memiliki sertifikat kompetensi sebagai pelaku pariwisata. Dan setiap tahun kita lakukan itu peningkatan capacity building pelaku pariwisata di NTT dan lebih banyak bagi mereka yang di Labuan Bajo, Ende, Kota Kupang, Rote, dan juga Alor. Oke, ini berarti terus dibenahi ya untuk kemudian bisa meningkatkan jumlah wisatawan kunjungan ya ke daerah NTT. Ya, Bapak tadi sempat disentil bahwa ada 200-an wisatawan ya yang datang berkunjung ke NTT kemarin dari Kupang dan hari ini mereka akan menuju ke Labuan Bajo. Ini tujuan kedatangan mereka ini apa Bapak? Apakah sekedar berwisata begitu? Oh, selain mereka berwisata, jadi tadi malam mereka bermalam di Kota Kupang, pagi ini ke Labuan Bajo. Mereka berwisata, kemudian mereka turun di Kota Kupang, mereka belanja, mereka makan. Akhirnya apa? Hasil UMKM atau ekonomi kreatif kita di NTT terbeli. Sarung mereka beli, mereka makan-makan di warung, mereka makan CI. Akhirnya ekonomi rakyat bisa bertumbuh dari kunjungan itu. Jadi sangat luar biasa. Mereka turun dan berbaur dengan masyarakat di Kota Kupang ini. Kita berharap mereka sampai di Labuan Bajo seperti itu dan juga tempat-tempat wisata lainnya.
Oke, baik Bapak. Apa pendapat mereka nih tentang NTT kemarin? Mungkin sempat sampaikan. Mereka katakan sangat luar biasa NTT ini, eksotik, natural, dan wonderful. Karena itu mereka akan kembali menikmati lagi. Apalagi mereka belum sampai di Labuan Bajo lagi. Kalau mereka sampai, tentu kekaguman mereka akan luar biasa. Akan lebih lagi ya. Kita berikan pelayanan yang terbaik, menjemput mereka, mengantar mereka. Tour guide kita siap siaga untuk mengantar, menjalankan seluruh potensi wisata kita. Dan mereka tertarik untuk itu. Oke, baik Bapak, sebelum kita akhiri pesan nih untuk masyarakat yang ada di NTT, apalagi pelaku-pelaku wisata begitu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kita keindahan alam dan budaya yang luar biasa. Mari kita jaga dengan baik, kita promosikan, kemudian orang datang menikmati keindahan alam anugerah Tuhan itu, kemudian kita mendapatkan dampak ekonomi dari itu. Terimalah wisatawan yang datang, tahun ini adalah tahun kebangkitan pariwisata. Terima mereka seperti saudara sendiri, lalu membangun komunikasi yang baik, penuh keramah tamahan, sehingga mereka menikmati habis, mereka kembali ke kampung halaman mereka, negara mereka, mereka kembali lagi karena mereka punya pengalaman dan yang luar biasa di NTT. Oke. Dan terima kasih kepada RWND yang selalu menyuarakan tentang pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Siap Bapak. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Bapak. Tuhan berkati, ya, sukses selalu. RWND.